Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema saat tangan-tangan para malaikat menarik mantan untuk datang dan kembali kepadamu. Ya. Jadi sesungguhnya bersama kita setiap manusia itu ada malaikat-malaikat penjaganya. Ya. Nah, malaikat-malaikat penjaga ini ya yang terus menjaga kita dari berbagai arah. Ya, terus membantu kita, ya, termasuk juga mendoakan kita agar mendapatkan hal-hal yang terbaik yang kita inginkan. Nah, tetapi kita tidak menyadari ya betapa hebatnya, dahsyatnya fungsi dari malaikat penjaga ini ketika mereka aktif membantu kita. Kita tidak menyadari itu. Nah, kita kalau ada persoalan nih, ya misal dikhianati oleh mantan, dikhianati suami, dikhianati istri. Kita sibuk tuh pergi ke orang pintar. Minta apa? Minta jin. Ya, minta jin untuk membantu apakah pelet ya agar mantan jatuh cinta kembali. Ya, kemudian minta jin-jin itu membantu untuk memisahkan mantan dengan orang ketiga dan seterusnya. Nah, itu yang biasanya orang lakukan. Ya, duit tentu banyak yang habis tuh ya untuk maharnya. Dan biasanya ya begitu-begitulah hasilnya. Nah, jadi jin itu ya. Dan itu akan mengarahkan seseorang tuh ya kalau dibantu oleh jin dan seterusnya itu kepada dosa. Sementara kalau yang membantunya itu adalah malaikat, ya memang malaikat itu diperuntukkan untuk membantu kita, malaikat-malaikat penjaga kita. Jadi abaikan tuh kalau ada tawaran, ini ada orang yang jago nih untuk hal-hal seperti ini, nanti kamu dibantu dengan jin yang usianya sudah 150.000 tahun, gitu kan? Ya, abaikan itu. Lebih baik sekarang kita mengaktifkan malaikat-malaikat penjaga kita untuk membantu kita. Nah, sebenarnya malaikat-malaikat penjaga kita itu sudah aktif ya. Cuman kita tidak mau mendengarkan. Kita mengabaikan. Misal nih ya, ketika mantan sedang dalam proses mengkhianati kita terus tuh, mulai mendua dan seterusnya. Kita sering tuh ya, mendapatkan firasat bahwa mantan ini mengkhianati kita, mantan ini mendua dan seterusnya. Nah, itu firasat itu kita dapatkan dari mana? Malaikat-malaikat penjaga kita tuh memberikan berbagai nasihat kepada kita. Cuman kita tidak bisa merasakan atau tidak mau mendengarkan ya. Jadi orang sering menyebutnya sebagai suara hati karena memang kalau jin, setan dan iblis itu berbisik ke telinga manusia ya atau ke dada manusia ya, dada. Dada itu luas ya, diafragma itu luas. Tetapi kalau para malaikat penjaga itu berbisik kepada hati. Nah, kalau orang hatinya itu bersih, setan, iblis tidak bisa tuh membisikkan kepada hati, tetapi dia membisikkan ke dada manusia. Kalau dia membisikkan ke dada manusia, yang muncul apa? Rasa cemas, rasa khawatir, ya, harapan berlebihan, sedih berlebihan, gembira berlebihan. Nah, itu kalau bisikan setan tuh ke dada manusia. Nah, tetapi kalau para malaikat, mereka berbisik kepada hati manusia, ya, maka apa yang dirasakan kita sering menyebutnya sebagai firasat.
hati. Cuman kita mengabaikan firasat kita, ya. Sehingga apa yang terjadi? Ya, yang terjadi seperti yang kita rasakan sekarang, mantan menjauh. Nah, jadi manusia itu tidak butuh bantuan jin, ya. Tetapi ketika dia bisa mengaktifkan para malaikat penjaganya, itu hasilnya ya akan jauh lebih efektif daripada bantuan miliaran jin. Jadi jin itu juga tidak bisa satu dua tuh. Misal contoh ya, orang mengirimkan ilmu pelet tuh kan pakai bantuan jin ya. Nah, jadi ketika orang membaca jampi-jampinya itu, energi jampi-jampi itu yang membawa siapa? Kan yang membawa jin tuh. Dibawa ya. Kemudian ketika akan dimasukkan ke dada orang yang dituju tadi, itu tidak cukup satu dua jin, itu bisa sampai ratusan jin. Ya, orang mengirimkan misal guna-guna, itu tidak bisa satu dua jin, ribuan. Apa tuh? Misal ya tangannya jadi sakit. Nah, jadi di tangan itu ada ribuan jin. Kemudian jadi membenci. Misal contoh sihir tafrik tuh. Jadi benci kepada suaminya atau kepada istrinya. Di dadanya bergemuruh rasa benci itu. Itu jin yang membisikkan kebencian itu ada ribuan tuh. Ya. Nah, jadi dibantu oleh miliaran jin pun, dan ini akan membuat kita berdosa. Tetapi ketika yang membantu adalah para malaikat penjaga kita, hasilnya akan sangat bagus ya. Dan itu akan semakin mendekatkan kita kepada ketakwaan, karena para malaikat yang mereka ajak dari kita untuk selalu menjaga ketakwaan kita. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk mengaktifkan para malaikat penjaga kita tadi? Nah, jadi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya, yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, yang pertama yang bisa kita lakukan sekarang adalah terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Ya, seiring ketakwaan kita yang terus meningkat, maka malaikat penjaga kita itu juga akan semakin aktif membantu kita. Ya, dan semakin kita bertakwa kepada Allah, hati kita semakin bersih. Ya, sehingga apa yang disampaikan oleh para malaikat itu tadi akan bisa kita pahami, bisa kita rasakan, dan bisa kita mengerti. Nah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua, memperbanyak mengerjakan amal-amal saleh. Ya, puasa sunnah kita perbanyak, sholat sunnah kita perbanyak, berzikir, ngaji, ya, bersedekah, dan seterusnya. Itu akan semakin memperbesar ya bantuan dari para malaikat penjaga kita kepada kita. Nah, yang ketiga, kita memperbanyak berdoa. Berdoa untuk diri kita sendiri, kita berdoa memohon ampun kepada Allah ya, dan juga berdoa untuk membantu saudara-saudara kita yang mungkin sekarang sedang mengalami seperti apa yang kita alami. Nah, itu juga akan semakin mengaktifkan para malaikat penjaga kita untuk mendoakan kita agar mantan juga kembali kepada kita. Jadi kita berdoanya rahasia. Ada teman kita juga baru dikhianati oleh suami atau istrinya. Kita berdoa tanpa dia ketahui agar dia bisa kembali kepada suami atau kepada istrinya. Maka para malaikat juga otomatis akan mendoakan kita mendapatkan yang sama dengan dia. Suami atau istrinya kembali kepada teman kita,
dan mantan juga akan kembali kepada kita. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan dakwatul mar'il muslimi li akhihi bi zahril ghaibi mustajabah inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalu bihi amin walaka bimislin. Doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Di sekeliling kepalanya ada malaikat yang menjadi wakilnya. Setiap dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut akan berkata amin, dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Jadi ini yang kita lakukan. Ketika kita lakukan ini ya, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, ya, kemudian kita perbanyak mengerjakan amal saleh, kita berdoa untuk kepentingan kita, juga untuk membantu orang lain, maka malaikat-malaikat penjaga kita akan membantu kita. Malaikat-malaikat penjaga kita akan menarik mantan untuk datang dan kembali kepada kita. Insya Allah, dengan izin dan pertolongan Allah, kembalinya mantan akan menjadi berkah yang terbesar dalam kehidupan kita, akan mendatangkan kebahagiaan untuk kita dan mantan selamanya dunia akhirat. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.